Ada sebuah operasi militer, lokasinya ribuan mil dari sini, tapi efek kejutnya terasa sampai ke pasar global. Nah, yang paling penting buat kita, apa artinya ini untuk Indonesia? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, mari kita putar waktu sedikit. Tepatnya tanggal 3 Januari 2026. Di Karibia, terjadi sesuatu yang dramatis, sesuatu yang bakal jadi pemicu pergeseran besar di panggung ekonomi dunia. Dan operasinya ini, wah benar-benar secepat kilat. Mulainya langsung gede-gedean, serangan udara masif. Nggak lama, Presiden Maduro ditangkap. Dan puncaknya, ada pernyataan resmi yang tujuannya, katanya sih, untuk memfasilitasi transisi yang aman, layak, dan bijaksana. Seketika itu juga, dunia langsung terbelah dua. Di satu kubu ada Rusia dan Tiongkok yang, ya, jelas mengutuk keras. Terus Uni Eropa, mereka coba jadi penengah, minta situasi diredakan. Nah, Indonesia posisinya gimana? Kita ambil sikap tegas, kita bilang hukum internasional itu harus dihormati. Oke, setelah tensi politiknya memanas, sekarang kita lihat efek dominonya. Dan yang kena duluan, yang paling cepat terasa, ya jelas pasar komoditas global. Kenapa sih pasar komoditas langsung heboh? Kuncinya, satu, Venezuela. Kita harus ingat, negara ini punya cadangan minyak terbukti terbesar di dunia loh. Jadi, begitu ada gejolak di sana, pasar global langsung panik. Waduh, pasokan bakal terganggu nih. Hasilnya, harga minyak mentah langsung meroket. Dan dari situ efek dominonya menjalar kemana-mana, ke komoditas penting lainnya. Nggak butuh waktu lama, para analis langsung keluar dengan prediksi mereka. Proyeksinya, harga minyak mentah Brent bisa-bisa menyentuh angka 62–65 dolar per barrel. Dan ini dalam jangka pendek loh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Karena di tengah semua ketidakstabilan global ini, justru muncul sebuah, sebut saja paradoks. Sebuah situasi unik yang malah membuka peluang-peluang tak terduga di beberapa pasar. Logika umumnya kan begini, kalau risiko geopolitik global lagi naik daun, pasar saham di seluruh dunia biasanya langsung lemes alias turun. Ya wajar lah ya, investor kan cari aman. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata itu bukan aturan yang saklek 100%. Ada loh beberapa pasar dan sektor yang malah bandel, mereka ini justru kuat, tahan banting, bahkan bisa tetap hijau di tengah badai sekalipun. Dan inilah yang kita sebut paradoks risiko geopolitik itu. Ancaman di panggung dunia, malah bisa jadi peluang emas di kampung halaman kita. Tapi iya itu, kuncinya cuma satu, investornya harus jeli. Jadi alurnya gini, kita saring semua kebisingan global ini, mulai dari kejadian di Caracas, kita kerucutkan ke dampak utamanya di komoditas. Nah dari situ, baru deh kita bisa menemukan benang merahnya, tesis investasi yang spesifik untuk pasar saham kita di Jakarta. Oke, sekarang kita pulang kampung ke Bursa Efek Indonesia. Mari kita lihat, siapa aja sih pemain yang bakal senyum lebar gara-gara lonjakan harga minyak ini? Kita mulai dari yang paling jelas diuntungkan. Jelas, yang pertama kali dapat durian runtuh itu perusahaan-perusahaan di sektor hulu. Maksudnya, ya mereka yang kerjaannya cari dan pompa minyak, kayak MEDC dan E-Energy. Logikanya simpel banget, pendapatan mereka itu ngikutin harga minyak Brent. Jadi pas harga minyak dunia naik, ya dompet perusahaan makin tebel. Dan ini nggak berhenti di situ. Kenaikan ini memicu reaksi berantai. Harga minyak tinggi bikin perusahaan energi makin semangat investasi. Artinya, aktivitas eksplorasi dan ngebor makin banyak. Nah, siapa yang diuntungkan? Tentu saja perusahaan jasa pendukungnya seperti Elsa dan Wins. Job mereka jadi makin banyak. Tapi, tentu nggak semuanya pesta pora. Biar adil, kita juga harus lihat sisi lainnya. Siapa nih sektor-sektor yang justru bisa jadi pusing kepala karena biaya energi yang membengkak? Contoh paling jelas, perusahaan petrokimia kayak TPI. Mereka ini bisa kena pukul karena bahan baku utama mereka, namanya nafta, itu kan turunan minyak. Jadi harganya ikut meroket dan margin keuntungan mereka bisa tergerus. Di sisi lain, ada yang posisinya bisa netral, contohnya distributor BBM seperti AKRA. Kuncinya apa? Selama mereka bisa lempar kenaikan harga ke konsumen, ya mereka aman. Intinya sih simple. Bisnis apapun yang operasionalnya sangat bergantung sama bahan bakar, pikirin aja, perusahaan logistik atau transportasi pasti bakal merasakan dampaknya langsung. Biaya operasional mereka, langsung bengkak. Oke, jadi kita udah lihat nih ya, mulai dari peristiwanya, efek globalnya, sampai siapa yang untung dan rugi di pasar lokal. Nah, dari semua ini, kita bisa susun semacam peta peluang yang jelas buat para investor. Anggap aja ini contekan strategis buat Anda.
Di sini kita rangkum semuanya, menghubungkan prospek tiap-tiap perusahaan langsung ke gejolak harga komoditas global yang tadi kita bahas. Jelaskan siapa yang dapat sentimen positif, siapa yang netral, dan siapa yang negatif. Pada akhirnya, satu hal yang pasti, peristiwa seperti ini tuh ngajarin kita kalau di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, selalu ada celah peluang. Tapi yaitu peluangnya selektif, cuma buat mereka yang tahu di mana harus melihat. Jadi pertanyaan ini kembali ke Anda. Di tengah dunia yang terus bergejolak ini, di mana Anda akan menemukan peluang Anda?